Hmm, sampai di mana ya? Oh, oke oke oke. Ya, tanpa sedikit belas kasihan pun mereka menspray daun seisi penumpang secara membabi buta, di mana Ismail terkejut mendengar teriakan Dr. Aileen yang masih terhubung. Beruntung, Dr. Aileen masih hidup karena posisi kursinya yang berada paling belakang, dan di samping itu, Dr. Aileen hanya bisa menyaksikan salah satu penumpang yang sekarat dibunuh oleh si botak Mr. Lee. Tapi, ternyata masih ada salah satu penumpang yang selamat, yaitu seorang anak kecil yang sedang membangunkan ibunya yang telah tewas. Namun, di sisi itu, si botak Mr. Lee tidak sama sekali memiliki rasa iba dan malah menyuruh botak yang satunya lagi untuk membunuh anak kecil tersebut. Seketika, Dr. Aileen mau tidak mau menampakkan dirinya agar si anak kecil tersebut tidak dibunuh. Kemudian si botak Mr. Lee langsung menanyakan keberadaan seseorang yang bernama Abdi, di mana si boy meluruskan ke Dr. Aileen bahwa yang dimaksud ialah Ismail. Dia nggak di sini, dia nggak ikut. Dan datanglah Ismail bersama dengan Pak Romli. Kemudian Ismail memasuki bis tersebut dan alangkah terkejutnya Ismail melihat mayat para penumpang. Tanpa sengaja, Ismail menemukan kacamata Dr. Aileen dan melihat mayat seorang wanita. Apa itu Dr. Aileen? Dan ternyata bukan. Namun, di sisi itu ada seorang pria yang datang. Nampaknya mereka seperti tim pembersih kayak di film John Wick gitu. Lanjut, pria tersebut melihat Ismail dan mendekati Ismail dengan sebuah parang. Lalu, parang pria itu malah tersangkut. Dengan sigap, Ismail mengeluarkan self-defense-nya yang brutal sehingga mematahkan tangan pria tersebut dan menadani satu persatu dari mereka. Setelah itu, tiba-tiba Ismail disiram bensin oleh salah satu dari mereka untuk dibakar hidup-hidup. Lalu Ismail berusaha membungkam pria itu dan kita akan diperlihatkan adegan saling meniup. Cuma bedanya di sini yang ditiup itu bukan kue ulang tahun melainkan sebuah korek. Alhasil, Ismail berhasil mengalahkan pria ini dengan menusuk matanya dengan sebuah selongsong peluru. Tetapi, ternyata masih ada pria lainnya yang membawa sebuah obor. Lantas, Ismail berusaha mencari jalan keluar di mana kobaran apinya semakin membesar dan kembali lagi. Kita akan diperlihatkan sebuah adegan epik dari Ismail, yaitu cara meloloskan diri dengan gaya. Tak sampai di situ, Ismail langsung disambut oleh pria yang tadi, tapi Ismail berhasil mengalahkan pria itu dengan membantingnya ke dalam bis yang terbakar. Tetapi Ismail malah menolong orang tersebut, dan seketika ada seorang pria lagi yang langsung menembak pria ini. Lalu datanglah Pak Romli untuk membantu Ismail, namun naasnya Pak Romli terkena tembakan dari pria tersebut, dan itu membuat jiwa brutal Ismail melonjak dan menghabisi pria tersebut. Ismail hanya bisa bersedih melihat Pak Romli yang sekarat. Lalu Ismail dihampiri oleh seseorang dan memukul Ismail hingga pingsan. Scene beralih ke Dr. Aileen bersama dengan seorang anak kecil, di mana mereka dibawa ke sebuah markas dan dapat disimpulkan bahwa markas tersebut merupakan markas Mr. Lee, dan si boy yang terus ngoceh dan ngebacot akhirnya dihabisi oleh si botak Mr. Lee. Kembali lagi pada Ismail yang ternyata dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh seorang polisi. Di dalam bisa ada teman saya, Pak. Namanya Aileen. Di mana polisi yang menginterogasi Ismail tidak percaya terhadap kejadian yang diceritakan Ismail. Lah. Dan pada adegan ini, kita akan mengetahui siapa sebenarnya Mr. Lee dan apa hubungannya dengan Ismail. Bapak tahu tentang saya semua. Oke. Tenang ya, kamu tetap bertahan dengan kelupaanmu itu. Dulu ada sebuah cerita tentang seorang pemuda ketika dia muncul lalu meninggalkan jejak pembantaian yang membuat saya... Ternyata Mr. Lee merupakan mafia besar yang menculik anak-anak untuk dijadikan bawahannya.
anak-anak yang diculik itu menjadi penyelundup, perang pembunuh. Bocah ingusan menjadi gembong kriminal di kepulauan. Dan mereka setia sampai mati. Sinan memanggil dia Lee. Satu hal lagi yang diceritakan oleh Pak Polisi, di mana 2 bulan lalu. Mr. Lee berhasil ditangkap tanpa perlawanan apapun dan Ismail merupakan salah satu dari kelompok Mr. Lee. Pantasan jago orangnya Mr. Lee ternyata. Oke, fokus. Gila. Mau apa lagi lu anjing? Setelah itu, lampu yang berada di ruangan tiba-tiba padam. Dan di saat sang polisi mengeceknya, ya, wajah sang polisi ditikam oleh seseorang melalui sebuah jendela. Kemudian pria itu mendekati Ismail dengan gaya psikopatnya dan menyerang Ismail. Ismail lalu berusaha menghindar dan memanfaatkan serangan pria tersebut untuk melepaskan rantai borgol yang berada di tangan Ismail. Alhasil, Ismail berhasil membalikan keadaan serta berhasil menghabisi pria psikopat itu dengan gaya. Aduh, kenapa sih selalu dengan gaya? Jadi kacau narasinya ini. Oke, lanjut. Ismail kemudian dikejutkan dengan sebuah granat yang dilemparkan ke arah Ismail. Dengan sigap, Ismail mengambil meja sebagai tempat perlindungan dari granat tersebut. Ternyata, granat tersebut dilemparkan oleh sekelompok orang yang ingin menghabisi Ismail. Dan ketika mereka mendekat, Ismail melompat melalui jendela lalu menembak mereka semua. Kini, Ismail akan menghadapi 2 botak bawaan Mr. Lee yang pada adegan sebelumnya membantai orang-orang secara membabi buta. Dan ketika mereka melihat Ismail, mereka langsung menembak Ismail. Akan tetapi, karena aim mereka busuk, Ismail berhasil menghindar. Pada akhirnya, si botak bawaan Mr. Lee menyuruh rekannya untuk menyalakan lampu. Lalu, di saat si botak mencari Ismail, Ismail secara diam-diam telah berada di belakang si botak. Namun sialnya, lampu telah dinyalakan kembali sehingga si botak menyadari akan keberadaan Ismail. Mau tidak mau, Ismail terpaksa menyerang si botak. Akan tetapi, si botak cukup was-was dan membuat Ismail kembali bersembunyi. Sembari memikirkan rencana, Ismail kemudian menghitung jumlah peluru shotgun si botak dan mencari momen ketika si botak mengisi kembali senjatanya atau bahasa kiranya reload lah. Dan ketika momen tersebut telah datang, Ismail langsung menyerang si botak dan hampir menghabisinya. Tapi si botak cukup agresif dan berhasil membalikan keadaan sehingga membuat Ismail kewalahan. Namun, seketika itu, Ismail ternyata mendapatkan shotgun yang terjatuh di bawah meja tadi dan berhasil menghabisi si botak. Di samping itu, rekan si botak yang tadi menyalakan lampu, ya botak lagi, telah kembali. Dan di saat Ismail akan menembak si botak itu, ternyata pelurunya telah habis, sehingga Ismail kembali berduel dengan si botak tersebut. Kemudian diperlihatkan Ismail cukup kewalahan menghadapi si botak ini karena perbedaan fisik yang menonjol. Tapi bukan equalize namanya jika tidak mengalahkan orang ini. Lalu, sedikit demi sedikit Ismail dapat membalikan keadaan dengan mengambil barang apa saja termasuk sebuah alat pemotong yang sering kita lihat di mesin fotokopian untuk menyerang si botak tersebut. Dan di mana Ismail mengayunkan benda tersebut sangat perih. Si botak justru menangkisnya dengan tangannya sendiri, kemudian menyerang balik Ismail. Tapi, Ismail tidak hanya diam. Ismail dapat menghindari serangan si botak dan mengambil sebuah benda semacam mesin ketikan zaman old, sehingga membuat tangan si botak masuk ke dalam mesin tersebut. Namun, dengan bangganya, si botak ingin menyerang Ismail dengan material benda yang tertancap di kepalan tangan akibat mesin yang tadi. Namun Ismail berhasil menghindar dan justru si botak malah memukul sebuah loker besi dan itu sangat menyakitkan.
Tak tinggal diam akan hal itu, Ismail kemudian melancarkan serangan balik yang epik dan sangat bergaya. Setelah itu, Ismail berhasil mengalahkan si botak. Tak cukup sampai di situ, si botak bangkit lagi dan menyerang Ismail serta memprovokasi Ismail akan Dr. Eileen sehingga membuat amarah Ismail melonjak dan menghabisi si botak. Kamilah pronounsku. Lanjut, scene beralih ke Dr. Eileen yang sedang ditemui oleh Mr. Lee. Dan kembali lagi ke Ismail yang teringat sebuah kenangan yang ternyata Ismail pernah berteman dengan kedua botak tersebut. Lalu Ismail mengangkat sebuah telepon yang ternyata merupakan dari Mr. Lee. Sontak hal itu membuat Mr. Lee terkejut. Saya akan datang. Dan Mr. Lee kemudian mencekik Dr. Eileen serta kita akan mengetahui bahwa hubungan Mr. Lee dan Ismail bukan cuma bawahan, melainkan ayah dan anak. Kamu masih ingat ayah kan, Abdi? Lanjut, Mr. Lee kemudian men-share lokasi keberadaannya terhadap Ismail dan Ismail segera menuju lokasi tersebut. Masih dengan Dr. Eileen yang masih tercekik oleh Mr. Lee, Dr. Eileen kemudian menyerang Mr. Lee dengan sebuah gunting, tapi serangan tersebut tidak berdampak apa-apa. Justru Mr. Lee melepas cekikannya dan meledek serangan Dr. Eileen. Beralih ke Ismail yang masih dalam perjalanan, kemudian Mr. Lee merenung akan hal tentang Ismail, di mana Ismail pernah menghabisi seorang bapak-bapak dengan sebuah katana yang patah. Dan itu sangat sadis dan penuh dengan gaya. Lanjut, sesampainya Ismail pada sebuah lokasi di mana Ismail menemukan sebuah sumur dan mengingat akan sesuatu. Lalu seseorang menyapa Ismail, di mana orang itu merupakan bawahan Mr. Lee yang membantai semua anak buah Om Gondrong pada awal scene sebelumnya. Kemudian, mereka berdua bercerita tentang masa lalu di mana kita akan mengetahui bahwa Mr. Lee menculik anak-anak dan menaruh mereka ke sebuah sumur untuk bertahan hidup serta dibiarkan saling membunuh satu sama lain, di mana yang selamat akan dibawa oleh Mr. Lee. Setelah mereka berbincang, akhirnya mereka memutuskan untuk berduel, di mana Ismail memegang shotgun, sedangkan pria tersebut memegang stick. Setelah saya searching di Google, benda tersebut bernama baton stick. Siapakah yang menang? Dan alangkah terkejutnya kita melihat pertarungan mereka berdua, di mana pria tersebut mampu membuat Ismail terdesak serta dapat menyimbangi semua serangan Ismail. Dan tiba di mana si pria tersebut ingin memberikan serangan terakhir dan menyerang Ismail secara bertubi-tubi. Alhasil, Ismail mengkonter pria tersebut dengan epik dan membuat si pria tersebut merasakan dampaknya. Sehingga pria tersebut memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai, dan ketika Ismail menyusulnya, ternyata pria tersebut telah tewas. Lanjut, belum sempat Ismail untuk mengambil waktu break, tiba-tiba Ismail diserang oleh seorang wanita. Di mana lagi dan lagi, kita akan mengetahui wanita inilah yang pernah menembak Ismail, dikarenakan Ismail yang mengkhianati Mr. Lee. Dan wanita ini bernama Rika. Perkelahian pun tak terhindar di antara mereka berdua.
Dan tiba saatnya Ismail berhasil mengalahkan Rika, di mana Ismail ingin menyadarkan Rika, namun Rika yang merasa sudah terjerumus tetap menyerang Ismail. Alhasil, ya, serangan Rika hanyalah pengalihan agar Ismail membunuh Rika. Wow, sangat mendramatiskan ya. Setelah kejadian itu, Ismail kemudian menelpon Mr. Lee dan mengatakan semuanya. Cuma orang tua yang beraninya sama anak kecil. Kita selesaikan. Kemudian scene beralih ke Dr. Aileen yang bersama dengan anak kecil, di mana mereka didatangi oleh seseorang yang ternyata ingin memperkosa Dr. Aileen. Aduh. Dan pada adegan ini, Dr. Aileen beserta anak kecil sangat berusaha melakukan perlawanan terhadap orang ini dan tiba di mana Dr. Aileen mendapatkan senjata orang tersebut. Ya, Dr. Aileen tidak menekan tombol pengaman pada senjata itu. Tapi berkat si anak kecil yang menekan tombol pengaman itu, Dr. Aileen akhirnya berhasil menghabisi orang tersebut. Setelah itu, Dr. Aileen beserta si anak kecil mencari jalan keluar dan menembak beberapa orang yang merupakan anggota Mr. Lee. Namun, dikarenakan Dr. Aileen kalah jumlah dan amunisi yang menipis, sehingga membuat Dr. Aileen akhirnya terpojok. Lalu, datanglah Ismail menghabisi beberapa anggota Mr. Lee yang tersisa. Kamu nggak apa-apa kan, Aileen? Dan akhirnya Ismail menemukan Dr. Aileen. Akan tetapi mungkin karena trauma, Dr. Aileen malah menodongkan pisau ke Ismail. Oh benar. Ismail kemudian berusaha menenangkan Dr. Aileen dan meyakinkannya. Namun, belum sempat mereka berpelukan mesra, tiba-tiba, ya, terlihat Mr. Lee yang menatap Ismail, kemudian langsung menyerang Ismail. Mr. Lee dan Ismail akhirnya bertemu, di mana mereka beradu mulut atas semua yang terjadi. Biasa, ayah dan anak gitu. Taruh tangan lo di mereka. You're my son. Dan inilah epic final battle yang kita tunggu antara anak dan seorang ayah, atau antara master lah dan seorang murid. Mr. Lee dengan bela diri Tai Chi kayaknya kalau tidak salah, disertakan jurus cengkeraman harimaunya, dan Ismail dengan teknik silatnya yang mematikan. Masih berlanjut pertarungan mereka yang sangat epik, di mana Mr. Lee mendominasi Ismail, dan di saat Ismail membalikan keadaan, tiba-tiba Ismail merasakan kesakitan pada keningnya, mungkin karena bekas jahitan yang diakibatkan oleh tembakan Rika. Seketika itu, Mr. Lee memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang habis-habisan ke Ismail. Lalu, Mr. Lee berhasil membuat Ismail terkapar dan sedikit memberikan ocehan kata-kata terhadap Ismail, di mana Mr. Lee dengan kepalan tangannya bersiap-siap menghabisi Ismail. Dan apa yang terjadi? Ya, tinjuan Mr. Lee yang mengepikan berhasil dihindari oleh Ismail. Dan Ismail dengan segala kekuatan dan stamina yang tersisa berhasil membuat Mr. Lee kewalahan. Alhasil, Ismail berhasil menumbangkan Mr. Lee. Di saat mereka berdua terkapar, Mr. Lee dengan cepat berlari keluar dan disusul oleh Ismail. Namun, itu hanyalah trik Mr. Lee agar dapat menyerang Ismail kembali.
Tetapi dengan sigap, Ismail berhasil mematahkan salah satu tangan Mr. Lee, di mana Mr. Lee juga memberi serangan jurus cengkraman harimau ke leher Ismail, sehingga Ismail berupaya melepas cengkraman tersebut, dan akhirnya Ismail melepaskannya, dan itu sangat menyakitkan. Sorry, terlalu bersemangat, soalnya seru loh. Lanjut, Ismail lalu mengangkat Mr. Lee, dan seketika Mr. Lee tertusuk oleh sebuah dahan kayu. Tetapi, Mr. Lee masih memberi perlawanan dengan menarik leher Ismail agar bisa tertusuk oleh dahan kayu pada Mr. Lee, dan beruntung, Dr. Aileen berhasil menyelamatkan Ismail. Scene kemudian beralih ke Dr. Aileen yang ternyata berada di rumah sakit. Dr. Aileen kemudian berjalan menuju ruangan pasien yang ternyata merupakan ruang inap Ismail. Diperlihatkan bahwa pecahan material yang berada dalam kepala Ismail telah dikeluarkan, dan sembara itu Dr. Aileen pun menangis karena Ismail yang belum sadar. Lalu, tulis aja Ismail. Tamat dan mendramatiskan. Ya, secara keseluruhan sinematografi yang disajikan dalam film ini tidak kalah keren dari film lainnya. Apalagi ini merupakan produk lokal tanah air kita. Meski diproduksi pada tahun 2016, saya tidak pernah bosan akan film ini. Dan peran Iko Uwais sangat seru, ditambah hadirnya Chelsea Islan. Satu hal lagi, peran kalau tidak salah Sanyi Pengda yang berasal dari Singapura sebagai Mr. Lee sangat cocok, begitu melambangkan mafia yang brutal dan sadis, membunuh dengan gaya lah. Ditambah lagi beliau mempunyai basic skill bela diri, jadi keren lah. Dan dan terakhir, maafkan saya jika narasi yang saya sajikan kurang jelas dan kurang nyaman di telinga Anda, serta keterlambatan saya dalam membuat video dikarenakan kesibukan dan peliharaan anjing tetangga yang sangat tidak berkompromi, di mana saya lagi record kemudian ribut padahal belum jam berapa sih ini. Ya begitulah. Jadi saya akan berusaha memperbaiki serta memberi yang terbaik bagi Anda jika ada yang nonton sih. Oke, see you next time. Satu lagi, ini alat record saya yang sangat mengkambingkan sekali, padahal tidak terlalu murahan, tapi kok tiba-tiba pecah hasil record saya, jadi tolong maafkan ya. Serta suara saya yang selalu berubah, ini juga pasti berubah ini.